Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih yang sudah hadir malam ini di edisi Tech Talks kita yang keempat, ya edisi yang keempat ini. Untuk malam ini temanya adalah tentang IoT. Jadi nanti akan sedikit bergeser ya dengan yang kemarin-kemarin sudah kita adakan sebelumnya topiknya. Kalau kemarin-kemarin masih sekitaran tentang software, arsitektur, testing, ya sempat ada testing juga, terus ada web security. Nah, kali ini sedikit bergeser ke yang lebih agak keras ya. Hardware IoT ya, ada unsur-unsur kerasnya gitu. Kalau kemarin kita sudah bermain lembut, nah sekarang kita agak bermain sedikit agak keras gitu ya Mas Haris ya. Oke, jadi sekarang sudah ada pembicara kita, sudah hadir Mas Aris Priantoro. Beliau ini adalah Manager of Engineering di Polyrifik, juga memiliki ketertarikan terhadap dunia IoT ya Mas ya. Yap. Dan sudah sempat beberapa kali punya eksperimen di area tersebut gitu. Nah, untuk pelaksanaan Tech Talks kita kali ini masih sama dengan yang kemarin. Jadi selama presentasi nanti silakan teman-teman yang hadir ini untuk menanyakan apabila ada pertanyaan langsung di live chat yang ada di situ. Tidak usah menunggu sampai berakhir, ketika ada pertanyaan langsung aja diajukan. Nah, nanti saya yang akan membacakan biar dijawab sama Mas Aris seperti itu. Mungkin itu aja. Dipersilakan kepada Mas Aris untuk memulai presentasinya dengan mungkin sedikit introduction ya Mas ya tentang nggak tahu entah karir atau profesional Oke. seperti apa di depan seperti itu. Monggo Mas. Oke. Oke, saya share screen dulu. Oke, terima kasih Randi atas undangannya untuk Tech Talk kali ini. Kali ini saya akan mencoba membawakan materi yang sedikit berbeda dari programming, tapi tenang, ini ada programmingnya. Oke, Ya. sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu. Nama Aris Priantoro, join dengan Polyrifik itu sejak 2016. Ya, masih cukup awal. Sebelumnya banyak malang melintang, ya tetap di software company. Sebelumnya ada di perusahaan namanya DWC, terus sebelumnya ke Mitra Ace, sebelumnya lagi ke Gamma Techno. Hampir semua berhubungan dengan software engineering, tapi programming language-nya berubah-ubah. Yang awalnya dari PHP, terus ke .NET, terus ke PHP lagi, terus ke .NET lagi. Makanya saya tidak ekspor karena pindah-pindah. Oke, ketertarikan selama ini sebetulnya saya cenderung ke teknologi baru, maksudnya teknologi yang dipakai saat ini, misalnya waktu awal-awal smartphone ya kita cobain. Awal-awal dulu pakai Android itu saya pakai Galaxy Spica kayak gitu di tahun 2009 kayaknya ya. Itu masih awal banget Android kayak gitu. Setelah itu ya nyoba-nyobain beberapa gadget kayak gitu, terus nyobain kamera ya kayak gitulah. Sekarang saya sedang mencoba tentang IoT. Makanya saya memberanikan diri untuk membawakan materi ini. Walaupun pengetahuan saya juga masih sedikit. Karena saya seorang bukan praktisi, pengguna awam. Bukan sampai dalam level yang entah produsen atau yang berkecimpung di dunia itu. Oke, kita mulai karena slide saya ternyata banyak, ada 30 slide. Mantap. Oke, kita mulai dari termnya dulu. Internet yang udah seperti kita tahu adalah ya gabungan dari banyak hardware, embedded hardware yang saling terhubung. Ada jutaan kayak gitu menggunakan protokol tertentu. Ya, itu memberikan beberapa informasi dan komunikasi kayak gitu yang saling terhubung. Seperti yang saya tadi info, menggunakan protokol standar untuk komunikasinya.
Kemudian things. Things itu seperti yang ada di gambar, itu ya banyak hal yang berupa objek-objek fisik yang masing-masing mempunyai alamat address atau IP address yang unik kayak gitu. Kemudian masing-masing terhubung ke dalam suatu network serta mengirim ataupun menerima data menggunakan network tersebut. Oke. Kalau terlihat di sini networknya itu tidak seperti network yang kebanyakan kita tahu. Yang kita tahu kan TCP/IP kayak gitu. Nah, di sini bisa pakai Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Zigbee, WiRD, dan lain sebagainya. Ada banyak protokol untuk networknya untuk IoT. Oke, lanjut. Kemudian kita bisa mendefinisikan IoT, yaitu sebuah jaringan dari objek-objek fisik yang dapat berinteraksi satu sama lain untuk share informasi atau melakukan suatu tindakan tertentu, atau interkoneksi dari ya device yang embedded device yang unik di dalam infrastruktur internet. Nah, kayak gini, Internet of Things, root. Oke, kita lanjut ke karakteristik dari Internet of Things. Pertama adalah seperti tadi harus ada identifikasi unik masing-masing device. Kemudian harus bisa mendeteksi kehadiran dari objek yang lain. Lanjut adalah harus bisa harus bisa mengcapture data secara otonomous. Jadi tanpa perlu kita kendalikan juga, dia otomatis bisa. Kemudian bisa saling interoperability antara berbagai teknologi. Kemudian punya service. Jadi operasi-operasinya itu berdasarkan service, jadi device-device-nya itu punya service kayak gitu. Kemudian bisa bekerja sama antar things-nya itu. Ini yang utama adalah bisa bekerja di dalam sumber daya yang rendah, low power. Jadi membutuhkan energi yang rendah. Kenapa butuh rendah? Karena nanti akan diciptakan alat-alat yang kecil-kecil kayak gitu. Kalau nanti butuh power yang gede, maka nggak bisa kita membuat alat yang kecil-kecil. Kemudian things-nya harus kontekstual. Yang selanjutnya adalah bisa diprogram oleh user. Yang terakhir itu harus punya file safe operation. Dan yang utama adalah aman. Oke. Ini adalah 10 karakteristik dari IoT. Kemudian pengaruh dari IoT. Ini ada 4 kelompok yang terpengaruh dengan adanya IoT. Pertama adalah people. People ini bisa jadi objek, banyak hal di manusia yang bisa dimonitor dan dikontrol. Oke. Lanjut proses. Adanya IoT, banyak user dan mesin yang dapat berkolaborasi dalam real time. Lanjut data. Semakin banyaknya IoT, semakin banyaknya data yang bisa dikoleksi secara sering dan datanya reliable. Yang terakhir things. Things ini device-device-nya itu akan dapat lebih mudah dikontrol dan punya nilai. Ya gitu. Oke, lanjut. Unsur-unsur unsur-unsur untuk membentuk dari suatu IoT. Pertama, sensor. Sensor itu front end-nya, bagian terluar dari IoT device-nya, things-nya. Ya. Contoh sensor itu kayak gini, kecil kayak gini. Nanti bisa begini.
Kemudian punya identifikasi atau identifier yang unik masing-masing. Kemudian prosesor. Jadi otaknya dari IoT, dia yang memproses data-data dari sensor, di capture dari sensor, diproses, kemudian dikirimkan ke nanti ke step selanjutnya. Kemudian gateway, ini networknya. Jadi yang bertanggung jawab adalah untuk melakukan routing data yang diproses dari prosesor tadi mau dikirimkan kemana. Selanjutnya adalah apps. Jadi sisi lain dari IoT yang menggunakan data-data dari sensor diproses kemudian dikirimkan lewat gateway adalah yang menerima adalah apps di sini. Yang akan menggunakannya adalah apps-nya. Seperti itu. Ini 4 hal yang membangun sebuah IoT. Oke. Ini arsitekturnya, layernya. Jadi di awal itu ada sensor di sini, nah naik ke gateway. Jadi di sensor ini kalau masih ingat yang building block yang tadi itu di sini termasuk ke dalam prosesornya, sensor dan prosesor, kemudian gateway-nya di sini. Kemudian untuk yang terakhir, komponen terakhir itu apps-nya itu di bagian gabungan ini, manajemen service termasuk dalam app-nya. Untuk sensor itu ada banyak, ada aktuator, ada sensor gerak lah, sensor cahaya, sensor macam-macam. Tag ini misalnya tag kartu nama kita, misalnya ada tagnya, misalnya Samsung Smart Tag, AirPod, yang punyanya Apple ada yang baru kan, teks juga itu seperti itu. Bisa RFID, bisa barcode. Kemudian yang gateway networknya bisa pakai WAN yang seperti kita tahu pada umumnya, UMTS, LTE, kemudian ada WiFi, ada Ethernet, ada gateway control, ini bisa pakai Zigbee kayak gitu, atau pakai Z-Wave dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada data flow management sama security control, ini untuk yang mengatur datanya sebelum bisa dipakai oleh apps-nya. Apps-nya nanti ada dipakai di banyak tempat untuk yang lingkungan, misalnya sensor soil-nya untuk kelembapan tanahnya, terus moisturnya, suhu dan lain-lain, energi, misalnya sensor di pembangkit atau di mana transportasi ini. Sensor misalnya pakai Tesla, mobil Tesla kayak gitu, isinya itu sensor semua, nanti IoT semua di sini. Healthcare misalnya pemantauan kesehatan kita di rumah sakit atau dalam sehari-hari. Retail untuk supply chain dan retail misalnya untuk barang-barang kayak gitu. Kemudian ada people tracking ya. Sebagian besar kita mungkin udah menggunakan secara tidak langsung, misalnya people tracking di sini, surveillance di sini. Terus retail supply chain ini kalau kita misalnya di supermarket, transportation misalnya, healthcare misalnya sepedaan, lihat nanti detak jantungnya berapa dan lain sebagainya, kita juga pernah menggunakan. Oke, lanjut. Ini penjelasan yang tadi, contoh dari sensor dan connectivity. Ini ada LAN, Local Area Network, ada PAN, Personal Area Network, ada tag, RFID, barcode, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada sensor, misalnya solid state sensor, electromechanical sensor, infrared, katalitik, accelerometer, photoionization, gyroscope, GPS, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh sensornya. Kita lanjut ke gateway. Yang seperti tadi udah GSM, LTE, WiFi, Ethernet ya ini. Kemudian gateway-nya itu bisa berupa microcontroller atau radio communication bisa.
signal processing modulator, embedded OS, SIM, modul, encryption. Kita lanjut ke manajemen service-nya. Ini yang memanage service-service-nya dan data-datanya. Ini ada misalnya OSS, ini apa OSS? Operational Support Service. Ada device modeling, device configuration management, performance management, security management, kemudian ada BSS, business support system, ada billing, ada reportingnya, kemudian ada analytical problem. Jadi yang di sini bisa nanti kemungkinan akan dipakai untuk big data, data-data yang dari sensor-sensor kita. Ada statistical, text mining, data mining. Di sini datanya ada data dari government, anonymity, repository, access control, misalnya access control untuk masuk pintu, buka pintu, dan lain sebagainya. Kemudian ada business rule management, business process management, ada workflow-nya, proses modeling, simulation, dan lain sebagainya. Ini saya jelasinnya cepat karena saya cuma sedikit mengenalkan hal ini. Nanti yang agak lama mungkin bagian coba-cobanya. Ini juga udah tadi, application layer-nya itu bagian sisi terakhir yang menggunakan data-data dari IoT itu bisa banyak hal, misalnya nih environment, energi, aset manajemen, transportasi, kayak tadi untuk yang Tesla, healthcare, dan lain sebagainya. Nah, IoT ini biasanya nanti dipakai di dalam smart environment. Ini ada dibagi menjadi banyak smart environment, dari smart home, misalnya entertainment, dipakai untuk nyalakan YouTube, minta disuruh nyalain YouTube kayak gitu, terus minta setelin musik dan internet akses, misalnya misalnya pakai tag tertentu nanti internetnya diblok, boleh-boleh saja. Dan smart office, untuk secure file exchange misalnya harus pakai tools tertentu atau alat-alat tertentu baru bisa digunakan, sama yang tadi internet access, VPN, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian retail bisa untuk customer privacy, transaksi, business security, tag-tagnya itu misalnya kalau yang sekarang mungkin belum IoT ya, tag-tagnya. Contoh misalnya di toko pakaian kayak gitu, kalau kita lewat sensor, dia akan ada alarmnya. Itu kalau menurut saya belum masuk IoT karena itu nggak ada prosesornya, baru cuma sensornya aja. Kalau sensornya, kalau yang udah sama IoT, misalnya dibuat tag yang smart tag kayak gini, jadi lokasinya di mana ketahuan. Ini bisa di tracking, ini lokasinya di mana kayak gitu. Dan sales logistik, ini untuk logistik, pengaturan barang udah sampai di mana dan lain sebagainya bisa. Smart city bisa untuk city management, dan agriculture misalnya untuk kita membuat kebun yang berbasis IoT, misalnya mendeteksi kalau tanahnya udah kesuburannya kurang, misalnya nanti dinyalakan untuk pemupukan, pupuk cair misalnya. Kemudian panas, suhunya ketinggian, misalnya atapnya ditutup pakai aktuator dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Dan di smart energy untuk monitoring pipa, terus tangki, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh penggunaan IoT. Ada banyak sekali implementasinya. Itu sejauh kita bisa berpikir out of the box, mestinya ada aja yang bisa kita implementasikan menggunakan IoT. Nah, ini contoh IoT network. Kayak gini contohnya kalau pakai LTE misalnya, kemudian ini
HP pakai koneksi Bluetooth, WPAN wireless personal area network, misalkan smartwatch, ini termasuk IoT, ini juga kamera juga bisa termasuk device-nya. Terus ada pertanyaan lagi, apa HP itu termasuk IoT device atau enggak? Kalau berdasarkan penjelasan pakar IoT, itu HP bukan termasuk IoT device, tapi dia hub-nya atau controllernya. Jadi posisinya di atas dari IoT device-nya ini. Jadi dia yang mengontrol, karena dia jadi gateway-nya atau jadi hub-nya, kayak gini HP itu. Dan ada lagi network pakai WiFi kayak gini. Nah, ini pakai Zigbee kayak gitu. Dia protokolnya sendiri. Dan pakai ini router, ini pakai wireless personal area network, ini pakai 6LoWPAN. Jadi ini low power personal area network menggunakan IPv6. Ini 6LoWPAN. Saya aja IPv6 belum pakai. Ini udah ada yang untuk yang low energi. Oke. Lanjut. Ini contoh penggunaan wearable IoT networks. Misalnya ini di dadanya ini dipasang ECG sensor. Biasanya untuk yang pesepeda yang road bike, pasang cas di bagian casnya ini bisa dipantau. Terus ini pakai smartwatch yang ada atau smartband yang menggunakan yang punya sensor SpO2 maupun motion sensor. Itu motion sensor biasanya untuk mendeteksi langkah atau step kita, SpO2 untuk mendeteksi saturasi darah kita. Dan di kaki, di sepatunya dipasang sensor untuk lari. Ada yang dipasang di sepatu. Kemudian koneksi ke smartphone kita. Ini kalau ini gambarnya masih PDA, zaman lama banget ini. Dan ada lagi sensor untuk temperatur sama humidity. Dan data-data yang di sini dikirimkan ke internet, ke dalam service manajemennya, nanti dipakai untuk forecasting, emergency, caregiver, medical server, dan physician. Nah, kayak gitu. Ini salah satu contoh penggunaan IoT. Secara simpel dan kemungkinan setiap hari kita sudah menggunakan hal tersebut. Karena saya menggunakan smartwatch, jadi beberapa hal itu sudah saya gunakan, minimal yang ini. Kayak gitu. Lanjut, ini contoh untuk health monitoring. Jadi misalnya kakek-kakek jalan-jalan itu dipasang pengukur detak jantung di dada, kayak gitu. Yang ada motion sensor, mesinnya ditambah GPS tracking, siapa tahu hilang kayak gitu. Oke, oh ini dipasang ternyata GPS-nya di HP yang dibawa kayak itu, dia kirim ke internet lewat cell phone network. Kemudian kalau ada apa-apa langsung bisa call emergency atau emergensinya udah otomatis datang. Yang di rumah udah tahu, yang di klinik juga udah tahu. Kayak itu. Jadi orang ini akan memberikan informasi ke arah sana. Ketika ada apa-apa, yang bagian sebelah kanan akan melakukan intervensi ke orang ini. Misalnya pertolongan kayak atau apa kayak gitu. Oke. Ini contoh penggunaan di smart city. Kita lanjutlah. Ini nggak usah saya jelasin. Contoh smart city udah bisa dilihat sendiri. Kira-kira hubungannya apa? Misalnya di jalan, di hospital, traffic management, factory optimization, logistik, semua saling terkait. Dan semua membutuhkan cloud ini. Kalau ini nggak ada ya agak susah untuk
komunikasinya. Oke, sekarang kita ke smart home. Ini yang beberapa udah saya implementasikan di rumah. Yang sudah entertainment ini, misalnya kita mau nyetel YouTube, mau nyetel apa, tinggal tolong setelkan ini di TV kayak gitu. Perintah ke HP, nanti TV-nya nyala kayak gitu. Energi manajemen, ini contohnya saya bisa lihat penggunaan energi selama ini di misalnya di satu device atau di seluruh rumah. Kalau seluruh rumah saya nggak install. Misalnya pakai alat kayak gini, colokan kayak gini, nanti colokan ini bisa mengetahui colokannya itu yang udah lewat energinya berapa kayak gitu, berapa watt. Dan sebagainya, nanti ada summary per bulannya. Kemudian remote service, bisa saya di rumah tinggal nyalakan AC, matikan TV kayak gitu, pakai HP aja. Itu tergabung dengan infrared, infrarednya ada di kamar atau misalnya ada di mana kayak gitu. Dan home control ya, semua bisa kontrol IoT kita. Atau misalnya bisa mengatur jam segini lampu nyala, jam segitu pagi hari lampu dimatikan, ucapkan selamat pagi, putarkan musik relaxing untuk pagi hari misalnya kayak gitu, bisa. Ya, ini beberapa IoT yang bisa kita gunakan, bisa ngatur AC, smart appliance kayak gitu. Yang kayak gini kita di IoT juga ada, kita bisa nyuruh buka gorden kayak gitu, bisa. Tinggal beli IoT-nya untuk railingnya sama motornya kayak gitu. Oke. Bagaimana memulai IoT di rumah? Nah, saya mendefinisikan menjadi 3 hal yang harus kita punyai syarat mutlaknya, yaitu pertama ya device-nya, IoT device-nya, misalnya tag kayak gini, switch kayak gini, atau ini colokan atau lampu. Kemudian yang kedua adalah harus punya internet dan ada wifi-nya. Karena untuk pertama kali kita harus mendaftarkan data-data ini ke penyedianya. By default kalau kita beli nanti misalnya merek Bardi, dia aplikasinya apa yang disupport. Kayak gitu, merek Takeda, aplikasinya apa yang support. Nah, dia harus membutuhkan internet untuk mendaftarkan device-device kita ke server mereka. Device-device ini harus didaftarkan lewat internet. Kemudian daftarinnya lewat apa? Harus punya yang utama ini. Harus punya HP. Jadi 3 kesatuan ini untuk awalan tidak bisa terpisahkan. Nanti untuk yang advance, kita bisa menghapus beberapa item. Untuk yang awalan 3 hal ini tidak saling terpisahkan, harus ada. Oke. Ini contoh registering device-nya, ini dari aplikasi Tuya namanya. Di sini ada banyak sub-sub, banyak sekali device-nya yang bisa kita beli dan kita bisa registerkan. Misalnya colokan ini soket. Nah, yang perlu kita tahu di sini itu ada di bawahnya ada Wi-Fi, Zigbee, BLE, NB-IoT, itu networknya yang bisa digunakan. Jadi jangan sampai kita salah beli device-nya. Misalnya pakai yang Zigbee kayak gini. Kita harus membeli gateway khusus untuk Zigbee.
Kalau WiFi langsung bisa. Yang paling mudah itu WiFi atau BLE. BLE kadang juga masih butuh Bluetooth gateway-nya. Nah, bisa nambah manual, bisa menggunakan auto scan. Jadi kita tinggal enable location, kemudian device-nya dinyalakan, nanti ditunggu akan terdeteksi. Kalau terdeteksi tinggal di start aja, next gitu. Gampang. Lanjut, kita kalau sudah semua teregistrasi, kita bisa manage device-nya. Kalau di sini saya ada beberapa device yang sudah teregistrasi. Nah, kalau yang kayak gini itu tandanya lampunya device-nya itu offline, jadi dimatikan. Jadi di sini kita bisa melihat device-device apa aja yang kita punya. Kemudian kita bisa manage-nya. Misalnya ini lampu contohnya. Lampu ini kita bisa ngatur mau pakai warna apa, warna kuning di sini, ini digeser ke sini, kayak gitu. Misalnya pakai warna tertentu di sini bisa, pakai scene juga bisa, ditambah musik bisa, kayak gitu. Itu contohnya. Kemudian, kita bisa mengkonfigurasi device-device IoT tersebut menjadi suatu automation. Misalnya apa? Ada sore hari. Sore hari itu saya mau menyalakan lampu yang mana aja atau jam berapa gitu. Contohnya ini. Ini yang pagi. Setiap jam 7:30 pagi setiap hari saya akan menyalakan pompa tanaman dan pompa garasi. Ini buat apa? Untuk nyiramin tanaman di depan. Karena saya malas, jadi saya suruh aja otomatis. Jam 7:30 pagi, semua tanaman udah disiram otomatis. Jadi saya memasang pompa di depan, 2 pompa, kayak gitu. Dan pompanya itu dihubungkan ke selang-selang yang akan menyirami ke masing-masing pot, kayak gitu. Ini contohnya automation. Oke, kita juga bisa melakukan integrasi ke Google Home. Ini contohnya saya mengintegrasikan ke Google Home. Jadi di Google Home pun kita bisa melakukan itu namanya rutin. Tadi automation bisa. Kalau yang di Tuya, aplikasi Tuya itu pakai automation, ini pakai rutin namanya. Di sini juga bisa, kita bisa on, bisa off. Kalau di sini kita off kan, di aplikasi Tuya juga dia akan otomatis ikut off karena sumber datanya sama. Kemudian enaknya yang pakai ini Google Home, kita bisa nyuruh pakai omongan. Oke Google, matikan lampu kantor misalnya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini di lampu kantor saya mati. Oke Google, nyalakan lampu kantor. Nyala lagi, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke, nah ini rutin. Kita bisa mengatur jam berapa suruh ngapain kayak gitu. Misalnya when I say I'm home, lampunya di adjust. Mana yang nyalain AC kamar, setel musik, kayak gitu. Contoh implementasinya secara sederhana. Oke. Selain integrasi dengan Google, kita juga bisa mengintegrasikan dengan Samsung SmartThings. Ini pakai Samsung SmartThings-nya ini. Ada banyak device-nya yang bisa kita koneksikan. Jadi sebetulnya kalau kita udah pakai Tuya, terus pakai Google Home, terus ke Samsung SmartThings, itu namanya redundancy. Semua mengatur hal yang sama, kayak gitu. Ini sama juga kita bisa melakukan automation. Kita juga bisa sharing
Jadi device-device mana yang bisa diatur juga oleh orang yang lain. Di Tuya juga bisa sharing, di Google Home juga bisa sharing. Jadi kita bisa ngasih akses device-device tertentu boleh di-manage oleh user lain. Kayak gitu. Oke, mungkin saya sedikit contohkan aplikasi Tuya di HP saya. Oke, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Di sini ada banyak device. Bisa diklik. Kita ulang dulu Tuyanya. Oke. Nah, Ini web base ya, Mas? ini bukan web base. Ini bawaannya Windows. Aplikasi ini. Yup. Namanya Your Phone. Kita bisa akses HP. Nih. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi ini tampilan persis di HP saya kayak gini yaitu. Yang tadi lampu kantor kita buka, settingnya kayak gini. Coba. Misalnya ke Ungu. yuk, Ada ungu nggak? ada, tapi kok tampilannya remuk. Nih, kita matikan lampu depan. Nah, no, Wes, mantul. merah. Nah, buriku masih ada lampu. Nah, mana merah? Pak Sui. Ini naruh lampunya di mana? Di atas. Di atas. Kayak gitu. Ini pakai scene-nya misalnya waktu baca, nanti disetting gimana. Baca, booking. Pakai apa ini smart lamp-nya? Pakai Bardi mereknya. Bardi. Ini white-nya yang agak kuning, kayak gini. Seperti itu. Contoh pengaturannya. Kita bisa membuat schedule juga jam berapa nyala, jam berapa mati kayak gitu. Bisa di sini. Switch-nya mau on atau off jam berapa kayak gitu. Atau dikasih timer mau boleh nyala berapa lama. Masing-masing ini punya settingan yang berbeda-beda. Kayak gitu. Oke, kita nyalakan lampu depan lagi. Oke, ini nyambung sama ada pertanyaan sama yang ada di Oke. sini. Gimana? Ini kan yang sekarang didemokan ini kan istilahnya ini adalah consumer ya Mas ya. Mas Ari Yup. sebagai consumer gitu loh. Kalau misalnya sebagai kreator misalnya, kita pingin nanti. bikin sendiri seperti itu. Nanti ada. Oh, nanti slide-nya. ada. Oh, mantap. Ada. Sip. Oke, ini Lanjut, contoh Mas. untuk yang Tuya. Contoh apa lagi? Secara garis besar akan sama sih. Yang Google Home juga akan sama nanti seperti itu. Ini Google Home. Ya. Sama. Jadi kita misalnya nyuruh nyetel musik ke speaker utama atau nyetel video ke Android TV kayak gitu bisa. Atau nyuruh nampilin CCTV di ruang tengah ataupun di halaman depan kayak gitu bisa juga. Jadi ya all in one. Ini contoh yang Google Home. Sekarang saya lanjut ke slide selanjutnya aja ya. Ini setelah dari hasil riset dan googling, ada benefit atau keuntungan dari IoT, ada juga kelemahannya.
Oke, kita mulai dari keuntungannya dulu. Isi akses, gampang memang. Kalau udah di setting tinggal mau ngapa-ngapain gampang, mau kita di luar rumah juga mau suruh nyalain lampu di rumah bisa. Suruh ngapain juga bisa. Otomatis HP kita mati pun semua automation yang udah kita buat otomatis tetap jalan. Yang penting adalah internet di rumah nyala. Karena internet di rumah itu dipakai untuk komunikasi ke servernya IoT ini. Dan speed, ya ngapa-ngapain bisa cepat. Karena misalnya udah terprogram, udah diatur automationnya kayak gitu. Efisiensi dan productivity. Kalau kita bisa menggunakan device-device IoT-nya ya tentu kita bisa melakukan efisiensi dan juga produktivitasnya bisa naik. Connectivity, ya bisa connect kemana-mana. Jadi device-nya itu bisa dipakai di mana-mana. Bisa untuk data collection dan improve monitoring. Jadi kita mau monitoring apa device apa atau monitor pabrik atau monitoring apapun sekarang sangat mungkin. Nah, hubungannya dengan data collection ya itu apapun yang kita monitor kan pasti ada datanya dan disimpan. Nah, data itu mau dipakai untuk apa ya? Tinggal dipikirkan nanti. Kemudian personalization. Jadi keuntungannya IoT itu kita bisa mendefinisikan device-device tertentu dipakai untuk ngapain sesuai dengan mau kita. Gitu, bisa dipersonalisasi. Oke. Tadi keuntungannya, sekarang kerugiannya adalah security data breach. Tadi di awal pertama katanya IoT harus secure, ya secure. Tapi semakin banyak vendor IoT, semakin banyak yang menggunakan IoT, tentunya security juga akan ada celahnya. Salah satu contohnya ya yang terakhir adalah security dari CCTV keluaran Xiaomi itu bisa diakses oleh orang lain, kamera kita gitu. Salah satunya di situ. Kemudian privacy, semua data kita, sensor-sensor yang kita pasang itu disimpan ke servernya mereka. Ataupun server yang bisa kita atur. Nah, kita jadi nggak punya privasi toh. Kayak gitu. Kemudian complexity. Bagi orang-orang tertentu ya bisa aja jadi kompleks. Atau misalnya bagi kita lah tinggal melaku dipencet wae tidak ngomong, belum lagi waktu ngomong oke Google-nya nggak kenal kita perintahnya apa, malah jadi kelihatan lebih kompleks. Padahal cuma tinggal 1 detik maju cetet gitu. Kemudian dependence. Jadi kita sangat ketergantungan dengan alat-alat ini kayak gitu. Padahal zaman dulu kan enggak, sekarang semua serba bisa di remote pakai HP dan lain-lain. Ketika trouble bingung. Oke. Sekarang tadi dari sisi pengguna. Sekarang kita dari sisi sebelum lanjut Mas, ada yang nanya lagi. Kalau tadi kan ada yang IoT-nya yang terschedule gitu, setiap jam sekian melakukan apa begitu. Kalau misalnya pas internetnya lagi off gitu, itu masih bisa jalan juga? Tidak bisa. Nggak bisa, harus on ya internetnya. Karena perintah yang nyuruh kamu on itu ada di server, itu pakai mekanisme PubSub itu loh. Oh iya. Nggak bisa. Kecuali nanti kita pindah ke advance mode. Oke, di 2 slide terakhir. Alright. Ada lagi pertanyaan? Lanjut dulu. Oke. Jadi sekarang saya akan menyambungkan ke dari sisi programming. Kita jadi yang mau ngapa-ngapain ke device-nya. Salah satu contoh penggunaan device-device tadi, kita bisa mengoverride apa yang ada di setting awalnya. Mengoverride itu maksudnya, oh saya nggak pingin connect alat ini ke server punyanya Tuya atau punyanya Google.
Saya ingin connect ke server saya sendiri, saya configure. Bisa. Jadi caranya kita harus melakukan di flash. Flash ke firmware khusus. Contohnya adalah Tasmota namanya. Ini firmware yang khusus bisa kita custom sendiri, ini open source. Ada lagi namanya ESP Home. Ini open source juga, lebih ruwet lagi. Ini cukup lebih mudah katanya, saya belum nyoba sih. Jadi device-device yang tadi itu kan pakai firmware bawaannya pabrik. Nah, kita flash ulang tuh ke yang versi open source. Kita bisa mengatur ini dikoneksikan ke server siapa kayak gitu. Itu contohnya. Kemudian setelah itu, setelah kita men-take over semua punyanya pabrik, kita buat custom sendiri, maka kita mau ngapain terserah toh, mau dijual lagi, di rebrand, dikoneksikan dengan device tertentu. Misalnya memang ada untuk membuka pintu pakai kunci kayak gitu tertentu, tapi kita atur lagi program sendiri untuk bisa dikustomisasi, misalnya dikonekkan ke server yang ada di rumah, itu bisa. Yang sekarang nggak akan bisa karena dia pakai servernya vendor yang punyanya, yang jual mereknya kayak gitu. Itu contohnya. Kemudian selain itu kita juga bisa mengatur penggunaan IoT itu, kita bisa akses, kemudian bisa mengatur misalnya menggunakan Telegram bot. Kita mau nyuruh ngapa-ngapain, mau ada event tertentu diapain, harus ngapain kayak gitu. Kita bisa coding nih. Ini contoh saya bikin codingan pakai Perl Python. Caranya simpel, kita ngambil data CCTV, misalnya ada perintah tertentu ngambil data RTSP-nya, misalnya selama 5 detik, kemudian dikirimkan ke Telegram ke sini. Dikirimkan send video ini. Sesimpel itu. Saya baru bisanya seperti itu. Contohnya. Ini kalau mau mengembangkan lebih jauh ya kita bisa mengakses IoT itu untuk diintegrasikan dengan aplikasi kita misalnya yang sudah ada. Ini pakai apa library-nya, Mas? Ini pakai Teleport. Ini Teleport. Ya. Ini saya mengekspos RTSP dari CCTV saya di sini. Harus pakai user password dan lain-lain kayak gitu. Kemudian mengekstraknya pakai FFmpeg. Dan ini server ada di lokal network saya. Servernya itu pakai Raspberry Pi. Di flashnya pakai firmware yang apa? Firmware-nya ini pakai yang Raspbian, tapi saya tambah install namanya Home Assistant yang supervise, karena diinstal di atas Raspbian supervise. Ini open source ini, Home Assistant. Contoh tampilannya begini. Jadi kalau misalnya saya request snapshot kamera 1 kayak gitu, nongol begini, nanti ada videonya dikirim ke Telegram. Kita bisa buat otomatis, misalnya per 1 jam laporan kayak gitu bisa. Atau misalnya per movement, nanti kalau per movement kita harus pakai OpenCV kayak gitu. Di library di sini ditambahkan. Source-nya kan udah bisa dari RTSP. Itu contohnya aja. Atau pakai movement bawaannya ini vendor dari CCTV-nya.
Itu contohnya. Oke, kita lanjut ke advanced mode. Nah, ini namanya home assistant. Ini ada di lokal network. Jadi kalau kita sudah mengflash ke Tasmota, bukan pakai bawaannya Bardi lagi atau bawaannya Den lagi kayak gitu, kita flash ke Tasmota, maka kita bisa mendefinisikan MQTT-nya di sini. Nggak kelihatan, pakai Mosquito. Jadi diinstal di lokal sini pakai Mosquito, MQTT broker, MQTT broker. Jadi diarahkan ke sini, data-datanya ini kemudian disimpan ke InfluxDB di sini, udah ditampilkan ke lewat Grafana kayak gitu. Itu kalau mau lebih advance lagi. Nah, kalau mau simpel-simpel ya udahlah pakai bawaannya aja. Tapi resikonya datanya ya mereka yang punya gitu. Seberapa gampang sih Mas untuk nge-flash IoT device itu? Kalau yang Tasmota lebih mudah untuk beberapa device, nggak semua device sih. Tapi permasalahannya kita harus sedikit tahu elektro, karena nanti harus nyambungin pin-pin gitu loh. Jadi ada dicolok di pin tertentu, pin nomor berapa, pin nomor berapa. Dari manualnya sih mungkin udah cukup jelas sih. Yaitu pin nomor berapa, ini dicolok, dan pakai nanti ada adapternya, Tasmota adapternya, colok ke USB, nanti dari komputer tinggal disuruh flash ke device-nya di sini. Nanti kalau udah di flash tinggal dikonfigurasi MQTT-nya itu diarahin ke IP yang mana. Kalau kita udah punya home assistant, ya udah arahin ke IP-nya ini. Nanti parameternya apa yang mau dibawa, data apa aja yang mau disimpan ke dalam InfluxDB-nya ini, tinggal dikonfigurasi. Ini sayang saya nggak bisa demo ini karena beda WiFi. Ada di sub network lagi di rumah, bukan pakai WiFi yang ini. Ada referensinya Mas? Di mana Mas? Kalau pingin Kalau kayak ginian. ada sih, salah satunya ini Home Assistant, homeassistant.io. Kalau yang ESP Home, esphome.com atau Ada tutorialnya di sana ya? ada di YouTube banyak sih. Saya kan lulusan YouTube, Oh, oke. nggak ada masalah maksudnya, di YouTube banyak. Nah, yang enak adalah ketika kita udah menggunakan Home Assistant ini, istilahnya kita udah tidak tergantung dengan internet. Asalkan networknya nyala, maksudnya wifi-nya nyala, internetnya mati, nggak ada masalah gitu. Semua kan request dari lokal, misalnya connect ke wifi yang sama, akses ke IP-nya Home Assistant ini, udah. Nanti di sini udah ada pop-up-nya, udah otomatis. Kita tinggal mengkonfigurasi mau tampilannya di sini seperti apa, ini bisa. Bahkan yang Home Assistant ini suruh ngomong juga bisa ada library-nya. Jadi ini di bagian supervisor itu namanya integration, bisa integrate sama add-on. Add-onnya banyak sekali. Kalau kita misalnya punya routernya pakai mikrotik, itu kita juga bisa ngatur mikrotiknya lewat Home Assistant di sini. Kelihatan trafiknya udah yang lewat berapa, bandwidth-nya berapa, kayak gitu. Se-advance itu. Ya, imajinasi kita lah batasnya untuk yang Home Assistant ini. Kalau ada yang pingin untuk start untuk main-main yang kayak ginian, sarannya apa Mas yang perlu dipersiapkan? Kayak tadi ya, beli device IoT-nya dulu aja dari lampunya. Misalnya habis itu colokan. Kayak gini. Udah ini Kalau nggak salah itu terdicoba-coba kalau mantap. yang lampu itu ada yang
Yang IoT-nya itu ada di lampunya ya, atau yang ada di colokannya gitu ya, yang di stekernya. Terserah kita mau yang ada di colokannya boleh. Ah, Colokannya itu kayak gini nih. Ini ada IoT-nya di sini atau di lampunya langsung. Soalnya kan untuk mengatur warna dan lain-lain itu ya kontrolernya harus ada di lampunya, nggak bisa di colokannya. Colokannya hanya bisa mengontrol on off aja. Habis itu kalau mau yang punya pingin banyak sensor kita harus beli gateway. Misalnya pakai Zigbee gateway. Nanti kita turunannya bisa untuk sensor soil, humidity, terus misalnya temperatur dan lain bentuknya kayak apa sebagainya. itu bentuknya itu? Bentuknya kecil-kecil Kecil sih. ya? Heeh. Ada juga yang jadi satu, misalnya bentuknya lingkaran kayak gini, lingkaran begini, terus ada suhunya di sini. Ini kadang jangan sampai salah beli. Kalau kita nggak punya gateway-nya yang kayak gini, jangan beli yang versi Zigbee atau Z-Wave. Beli yang Wi-Fi. Jangan salah, pokoknya beli yang Wi-Fi aman ini, yang support Wi-Fi. Atau kalau nggak ada support Wi-Fi yang BLE, Bluetooth Low Energy. Hmm. Soalnya kalau kita salah beli terus pakai yang protokolnya ini, kita harus beli gateway-nya. Dan gateway-nya ini harganya mahal. 300 lebih lah ini. Gateway-nya aja loh ya. Device-nya ini yang temperatur bisa 200 ribuan. Yang ini. Nah, kalau yang sekarang IoT untuk lampu ini udah turun. Dulu waktu saya beli 150-an, sekarang tuh nggak sampai 100 sudah dapat lampu 9 watt. Lampu ya. Yang warna loh ya. Jangan sampai salah nanti beli yang white aja. Oh, Harus yang RGB. Biar bisa warna-warni. Oke. Sekarang sebetulnya mereknya terserah lah ya, yang penting yang murah yang mana. Cuma yang perlu diingat adalah app-nya itu yang bisa dipakai itu apa. Kalau bisa cari yang mereknya, yang app-nya pakai protokolnya tuh ya. Nah ini tuh ya ini. Kalau pakai ini banyak banget yang yang disupport. support. Yang Banyak yang disupport dan cukup miring daripada misalnya pakai Philips view. Hue itu. Ini kan dia harus beli gateway-nya Hmm. baru bisa nyalain lampunya. Starternya aja ini minimal 750.000. Kalau udah pakai yang Tuya itu udah dapat lampu 7 ini sama colokan 1. Ini dapat lampu 7 colokan 1 kayak gitu. Ini baru dapat gateway sama lampu 1 paling Philips Hue 750.000. Nah itu bedanya karena dia menggunakan protokolnya sendiri, network protokolnya sendiri. Kalau mati lampu itu ada masalah nggak, Mas? Kalau smart lamp ini? Mati lampu tergantung file save-nya sih. By default ketika lampunya tiba-tiba listriknya mati, ketika listriknya nyala dia otomatis on. Defaultnya begitu. File save-nya begitu lampunya listrik mati, kan nggak dapat supply power tuh. Begitu listrik nyala lagi dia otomatis lampunya on. Nggak peduli sebelumnya lampunya itu on atau off gitu loh. Otomatis on. Gitu. Itu untuk yang saya pakai. Beda protokol, beda file save-nya. Kayak Philips bisa aja behavior-nya beda. Kalau pengen lebih advance lagi, yang tadi make controller custom atau gimana, itu apa yang perlu dipersiapkan? Oke, kita next ya. Kita masih ada satu slide lagi. Yuk. Nah, ini plan saya adalah di flash semua ke Tasmota. Terus nyobain protokol ini. Nyobain protokol ini artinya duitnya lebih keluar lagi karena lebih mahal. Oke. Kemudian configure influx
DB sama Grafana. Nah, ini yang ditanyakan tadi. Kalau mau ngeflash itu, yang paling murah itu bisa custom sendiri pakai ESP8266. Itu device-nya kecil seginilah. Isinya WiFi dan bisa disambungkan ke yang ada WiFi controllernya di sini. Itu bagian terakhir. Nanti bisa disambungkan ke sensor, sensor suhu atau apa. Kemudian untuk prosesornya pakai Node MCU. Node MCU yang ini. Atau pakai Arduino. Atau kalau mau ya kontrolnya bisa pakai Raspberry. Raspberry itu kan I/O-nya banyak tuh. Oh, ada berapa puluh tuh. Bisa dipakai. Mau nomor berapa I/O-nya. Nanti konfigurnya tadi ada yang satu yang belum ada adalah pakai Node-RED. Jadi ini semacam drag and drop untuk mengatur jalannya aplikasi. Ada aplikasi namanya Node-RED yang bisa diinstal di Raspbian-nya itu. Ya itu sih. Kalau mau custom banget. Mau bikin dari nol bisa pakai kombinasi ini. Mau disambungin ke robotik juga bisa ini. Jadi nanti ada codingnya sendiri nih untuk nyambungin ESP8266 kayak gitu. Kita bisa ngeflash langsung. Ada toolsnya, ada UI-nya gitu loh. Pakai apa? Python. Python bisa sih kayaknya. Tapi kayaknya pakai C deh. Kalau tak lihat-lihat nggak terlalu yang sampai low level banget karena library-nya udah banyak. Jadi kita bisa lebih mudah untuk menggunakannya. Ada lagi pertanyaan? Wow, sudah sejam. Lanjutannya adalah tadi mencoba implementasi IoT di other area. Itu ada rencana ke depan yang mau saya lakuin. Karena saya sekarang ini baru levelnya pengguna kan ya. Saya ingin coba mengeksplor lebih jauh lagi gitu. Misalnya apa? Misalnya membuat kebun otomatis. Misalnya soilnya udah habis, nanti dipupuk pakai pupuk cair, dibuka kerannya otomatis kayak gitu. Itu kan sambung sama valve yang bisa di on off kan kayak gitu selama berapa detik. Nanti diukur soilnya misalnya, oh udah unsur haranya udah oke, matikan kayak gitu. Ya kayak gitulah. Yang masih simpel-simpel aja, saya belum berpikir untuk yang area yang lebih besar. Sekarang kan masih area rumah, urusan rumah aja. Oke, kalau ini kayaknya sudah, terima kasih. Selesai Sudah. presentasi saya. Lumayan bisa selesai 30 slide dalam Mantap. sejam lebih. Oke, mungkin pertanyaan kalau nggak ada sih yang terakhir. Kalau kita mau main yang kayak gitu yang tadi itu, ya untuk yang consume lah, yang sekarang sudah ada di pasaran. Ada tips-tipsnya nggak? Secara security atau gimana gitu loh, menurut pengalaman selama ini? Kalau security, ya pasrah aja wis, nggak bisa kita. Orang itu generik, gimana coba? Tuh ya generik, itu dari Cina, mau gimana lagi udah. Jadi kalau mau yang lebih secure, yo jangan ngikut, di flash aja. Harus di Meta flash ya? kayak tadi. Kita atur sendiri. Kayak gitu. Kalau masih tergantung dengan server orang, ya itu resikonya. Yang terakhir kayak CCTV yang Xiaomi, bobol. Terus yang EUV kemarin, berapa hari yang lalu EUV juga. Tapi itu biasanya ada update firmware ya, setelah ada insiden kayak gitu biasanya. Ya ada update firmware, atau kalau enggak dari sisi server mereka yang di-fix gitu. Tapi kan ya udah terlanjur bobol, misalnya data-data kita kelihatan, misalnya foto-foto, video-video, salah naruh CCTV gimana? Mestinya kita naruh di CCTV di private area yang itu bisa dilihat sama orang. Misalnya kita lagi duduk di ruang tengah, tiba-tiba, halo,
Ada yang di rumah kayak gitu, gimana coba? Itu bisa kemungkinan terjadi Hmm. dengan CCTV yang ada speakernya, kayak gitu. Sekarang CCTV yang ada speakernya udah murah-murah, 200.000 aja bisa dapat. Dan itu resikonya cukup gede kalau salah Yep. gunakan. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya, kalau nggak ada mungkin ditutup aja sampai di sini ya. Mungkin sebelum berpisah, Mas Aris ada closing dulu, merangkum Oke, semuanya. closingnya apa ya? Untuk mulai menggunakan IoT, ya dimulai dari yang murah aja dulu lah. Jangan yang terlalu mahal dulu. Terus cari yang generik, jangan yang terlalu nggak umum. Nanti akan susah cari supportnya. Setelah itu baru pelan-pelan kita mencoba menjadi user yang advance dan bertanggung jawab dengan data-data kita. Jadi ya belajar untuk di flash ke misalnya Tasmota atau yang lain biar bisa di manage kita sendiri. Jangan menggantungkan data-data kita disimpan di tempat lain yang kita nggak tahu. Itu aja. Selamat berkreasi dengan IoT-nya. Kalau misalnya ada yang mau tanya lebih lanjut ya bisa japri saya lah. Tahu japrinya di mana. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aris. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir malam ini. Seperti yang tadi dibilang Mas Aris, kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan japri. Twitter masih aktif ya Mas? Twitter atau Instagram? Instagram kayaknya ya yang masih aktif. Twitter aktif tapi nggak pernah posting. Kalau ada yang mention bisa. Maksudnya saya masih Mantap. install gitu loh. Oke, oke, sip. Terima kasih juga buat Mas Aris atas waktunya. Di kesempatan ini telah berbagi ilmu. Nanti untuk di kesempatan selanjutnya mungkin nggak tahu kita mau bahas apa di selanjutnya. Nanti Ya mungkin mungkin setahun lagi ya, saya tak mendalami dulu install home asistannya itu, install Influx, DB, Grafana dan lain-lain. Kalau udah sukses setahun lagi lah. setelah setelah itu ya next plans-nya yang tadi Iya, sudah dicoba semuanya, berbagi ilmu banget. lagi. Betul. Sip, sip, sip. Oke, terima kasih semuanya. Untuk Tech Talks yang untuk selanjutnya yang bulan depan nanti akan kita umumkan lebih lanjut ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam.